Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, saya sayangi, saya hormati teman-teman saya, Bapak Ibu Guru, keluarga besar SD Negeri Sidoboksong. Dan yang saya sayangi, saya banggakan utamanya adalah Ibu Fatus Syadiyah sebagai CGP Angkatan ke-8. Syukur Alhamdulillah hari ini kita diberi nasihat umat Islam dan iman sehingga kita bisa melaksanakan suatu kegiatan, yaitu akan diadakannya diseminasi dari CGP Angkatan 8 yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Faridatus Syadiyah. Tidak lupa mari bersama-sama kita menghaturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa dilancarkan, dipermudah dan mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk acara berikutnya saya langsung berikan kepada Ibu Faridatus Syadiyah untuk memaparkan tentang diseminasi untuk yang berjudul budaya positif. Kepada Bu Faridatus Syadiyah disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mendefinisikan tentang budaya positif, di mana saya di sini sebagai CGP Angkatan 8, mana kalau saya mempunyai di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang harus kami tularkan kepada teman-teman atau rekan-rekan sejawat. Untuk itu lebih singkatnya saya akan memaparkan tentang apa itu budaya positif. Budaya positif yaitu yang ada di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang tentunya berpihak pada murid, di mana nanti agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif ini. Kemudian di sini guru itu mempunyai peranan sentral untuk membudayakan positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, budaya positif itu menuju kepada profil pelajar Pancasila, di mana di sini yang pertama adalah disiplin positif dengan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Di mana pada pembelajaran ini saya diajarkan tentang budaya positif dengan 6 materi yang perlu kami sebarluaskan kepada teman-teman rekan sejawat. Di mana ada makna kata disiplin. Kita mendengar kata disiplin saja, ya, yang terbayang di benak kita atau terbayang di benak anak-anak itu sepertinya terlintas dalam pikirannya itu menghubungkan kata disiplin itu kan dengan kata tertib, kan seperti itu. Teratur, kemudian memenuhi kepatuhan pada peraturan. Nah, juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kalau kita ada disiplin nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, padahal itu sesungguhnya ya. Di mana yang namanya itu berbeda, karena kita belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Ya, tidak harus dengan memberikan hukuman. Dengan adanya hukuman, anak-anak nanti disiplin.
sering melakukan hukuman pada anak. Namun sebetulnya itu saat ini setelah saya melakukan pembelajaran di CGP, ternyata apa yang saya lakukan kurang benar seperti itu. Dengan adanya ini saya sudah mulai memahami dan insya Allah nanti kita akan menerapkan di sekolah kita ini tentang budaya positif. Kemudian dalam budaya kita juga mana kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kan seperti itu. Kemudian cenderung juga menghubungkan dengan rasa disiplin itu ketidaknyamanan, iya kan? Disiplin nanti anak-anak tuh merasa tidak nyaman seperti itu. Padahal kata disiplin ini harus kita lakukan dari dalam diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian di sini ya. Setelah itu saya menghubungkan dengan modul 1.1 yaitu Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu juga menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Nah, jadi sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin atau yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, tetapi itu sama saja jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, ya percuma. Jadi disiplin itu harus dari diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian di situ juga Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama juga harus disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat ini yang dimaksudnya adalah memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan, kan seperti itu. Memotivasi dari eksternal, dari luar juga, kan seperti itu. Kemudian yang berasal dari dalam diri kita sendiri juga. Jadi harus seimbang, ya. Dari dalam kita sendiri, oh tujuannya saya disiplin nanti supaya tidak mendapatkan hukuman atau untuk memenuhi supaya saya merasa nyaman, kan seperti itu ya. Selanjutnya di sini nilai-nilai kebajikan. Nah, dari kata-kata disiplin ini ada nilai-nilai kebajikan pada kurikulum merdeka, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin ini sudah kita mengenal ya 6 elemen pada profil pelajar Pancasila, mungkin sudah kita lakukan ya, dimana kita juga harus memasukkan 6 elemen ini dalam pembelajaran kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu adalah motivasi. Nah, ini penting motivasi, ya. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, ya. Kita berlaku, mengapa kita melakukan sesuatu ini? Kan seperti itu. Mengapa misalnya di sini? Mengapa kita misalnya kita sendiri sebagai guru, mengapa kita harus datang pagi? Kan seperti itu. Mempunyai motivasi kan, keinginan. Ya, kadang yang kita lakukan kadang supaya menghindari agar mendapatkan ujian, kan seperti itu ya. Siswa datang ke sekolah dengan tepat waktu, tujuannya kadang bukan dari dirinya, bukan dari dorongan dari dirinya sendiri. Kadang saya datang ke sekolah biar mendapatkan ujian dari guru, kan seperti itu, biar bagus, dan juga agar terhindar dari hukuman, agar, nah itu masih kurang tepat sebetulnya. Harus dari motivasi dari dirinya sendiri, ya. Kemudian juga untuk alasan-alasan lagi, saya datang pagi supaya nanti mendapatkan penghargaan, supaya nanti saya disenangi, ya, seperti itu. Nah, itu masih kurang tepat. Ya, 3 motivasi yang berlaku pada manusia. Yang pertama, tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ya, jika saya datang ke sekolah dengan pagi supaya saya tidak mendapatkan hukuman. Ada juga supaya adanya rasa ketidaknyamanan, kan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang kita melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan imbalan, pujian dari orang lain, kan seperti itu. Bukan mempunyai rasa dorongan dari jiwanya sendiri. Kadang kan seperti itu. Nah, ini perlu kita jangan sampai dilakukan lagi sudah. Nah, yang harus kita lakukan adalah ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan,
Ya, akan menjadi apa jika saya melakukan seperti ini? Juga mereka akan melakukan nilai-nilai yang mereka yakini atau dihargai. Dan mereka juga melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai yang diyakini. Seperti itu. Kemudian ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena berperilaku bersifat internal, berarti dari dirinya sendiri. Jadi seandainya saya melakukan ini, tentunya mempunyai nilai-nilai kebajikan kan, seperti itu. Saya disiplin dari internal, dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Ini yang diharapkan untuk kita dan peserta anak didik kita itu untuk mendisiplinkan anak-anak itu. Perilaku yang ketiga ini yang perlu kita harapkan. Jadi untuk yang pertama dan kedua ini mungkin kita sudah mulai menguranginya seperti itu. Selanjutnya, nah ini di sini apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pada pembelajaran saya yang memperoleh ya dijelaskan tentang hukuman. Apa itu hukuman? Biasanya tuh hukuman itu bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Ya, anak atau murid itu tidak tahu nanti apa yang akan terjadi seperti itu. Jadi dan anak itu juga bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan atau murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Misalnya seperti ini. Ya, anak datang ke sekolah dengan terlambat atau menggunakan sepatu berwarna merah atau putih tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian anak-anak itu langsung disuruh berlari keliling lapangan. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman karena tidak ada kesepakatan kelas. Ya, yang ada itu kan secara tiba-tiba. Jadi anak tidak tahu jika saya melakukan kesalahan ini nanti akan mendapatkan apa. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman. Hukuman pun juga tidak melalui fisik saja. Dengan kita melontot saja kepada anak, kita melontot atau memberikan bahasa tubuh atau mimik wajah yang melontot supaya anak itu juga termasuk hukuman. Seperti itu. Ini yang sering saya lakukan. Terus terang saya juga sering melakukan pada anak-anak dengan cara melontot. Nah, dengan adanya pembelajaran di modul 1.4 ini tentang budaya positif, akhirnya saya tahu bahwa hal itu termasuk hukuman. Nah, hal itu sudah mulai saya hindarkan atau tidak boleh lagi dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi, di mana disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana. Jadi di mana sudah terencana atau sudah disepakati dan dibahas dan disetujui oleh anggota kelas maupun sekolah. Jadi harus ada konsekuensinya. Umumnya konsekuensi ini dibuat oleh misalnya pihak guru dan murid. Nah, sudah mengetahui jika saya melakukan hal ini nanti konsekuensinya apa? Apa yang saya peroleh nanti? Hukumannya apa? Atau konsekuensinya apa? Jika saya tidak melakukan ini, itu disuruh membersihkan apa? Nah, itu sudah harus ada konsekuensinya, di mana konsekuensi ini sudah direncanakan atau sudah dibahas bersama guru dan murid seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tindak restitusi, di mana ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan siswa. Ya, jadi sehingga mereka itu bisa pada kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya begini, saya sudah pernah melakukan kegiatan merestitusi anak. Jadi anak itu dipanggil, dipanggil satu persatu ke depan. Nah, dipanggil, misalnya anak itu melakukan kesalahan, anak itu dipanggil untuk kita bicarakan, untuk mencari jalan keluarnya di restitusi itu. Dengan contohnya begini, mengapa kamu melakukan hal itu? Ya, kamu tahu nggak dipanggil kenapa seperti ini? Jadi anak itu diberikan penguatan, ya, tidak langsung dimarahi kesalahannya seperti itu. Kemudian mungkin pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah ini misalnya, ya, misalnya yang pernah dilakukan anak-anak itu diharapkan, ya, dari hukuman itu anak-anak itu jangan sampai intinya melakukan hal, misalnya yang ada di sekolah ini melakukan bullying, pada temannya, ya, dan kemudian hidup rukun, tentunya tidak boleh saling membuli.
Ya, tidak boleh membuli temannya seperti itu. Nah, itu juga bisa dimasukkan nantinya pada proses pembuatan konsekuensinya itu, kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya nanti. Ya, kemudian juga menghindari narkoba, kemudian juga area bebas rokok di sini di sekolah ini juga kita nanti menekankan pada itu pada anak-anak seperti itu. Selanjutnya, ide kegiatan di awal semester. Nah, ini kita kan kebetulan kita di awal semester ini. Nah, ide kegiatan di awal semester biasanya apa? Nah, ini membuat keyakinan kelas. Nah, setiap guru diharapkan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, dimana membuat ini, ya, membuat keyakinan kelas ini untuk menumbuhkan budaya positif. Nah, dimana nantinya terserah sudah gurunya, misalnya di dalam kelas ini tidak boleh ya membuang sampah atau buanglah sampah pada tempatnya atau kebersihan jagalah kebersihan dan sebagainya. Nanti kita adakan kesepakatan bersama murid kita. Kemudian juga hidup rukun. Nah, kita juga harus hidup rukun. Tidak boleh ada perhubungan atau saling membuli temannya. Nah, itu nanti bisa dimasukkan pada kesepakatan kelas. Kemudian juga sekarang ini tentunya pada murid-murid kita yang saat ini dengan adanya pengaruh lingkungan dari luar, misalnya penggunaan obat-obatan, penggunaan narkoba, ya dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan, boleh. Nah, kita buat kesepakatan lagi. Kesepakatan kelas itu bukan cuma misalnya di awal saja, tidak. Misalnya ada revisi, ada perubahan. Kita selidiki apa yang terjadi di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat. Misalnya anak-anak sering membeli makanan, takutnya mengandung narkoba atau dan sebagainya. Kita masukkan pada kesepakatan kelas itu nantinya. Ya, hindari narkoba dan sebagainya, kan seperti itu. Kemudian juga misalnya untuk sekolah kesepakatan bersama Bapak Ibu guru area bebas rokok misalnya juga bisa dimasukkan. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas itu tentunya dibuat bersama. Bersama dengan siapa? Ya bersama dengan murid, kan seperti itu. Kemudian juga kalau di kelas bersama dengan murid. Kalau misalnya diadakan kesepakatan bersama Bapak Ibu Dewan Guru, ya bersama semua warga sekolah, kepala sekolah, kemudian pengawas mungkin, atau melibatkan komite sekolah boleh, tidak apa-apa, atau melibatkan wali murid boleh, seandainya nanti dibuat kesepakatan sekolah seperti itu. Kemudian juga melalui kebiasaan dan perilaku warga kelas. Nah, melalui kebiasaan yang mereka lakukan, nah mungkin bisa juga dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, ini adalah ide kegiatan mungkin nantinya di awal semester. Selanjutnya adalah, nah sekarang mungkin ada yang bertanya, apa sih perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Kadang kan juga bertanya, itu sudah pernah. Nah, tapi kan beda. Ada perbedaan. Apa itu sih peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas, ya peraturan itu bersumber dari guru, ya dari misalnya di kepala sekolah, atau dari guru untuk dipatuhi dan ditaati oleh murid, kan seperti itu. Anak-anak, nah dilarang ini, nah, itu masuk peraturan. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu apa? Kalau keyakinan kelas itu adalah dibuat bersama antara murid dan guru, di mana itu merupakan usulan yang berasal dari murid. Nah, guru di sini sebagai fasilitator. Jadi apa usulan-usulan siswa itu yang ingin mereka utarakan, nah itu nanti ditampung oleh guru seperti itu. Kemudian murid juga akan merasa apa yang mereka utarakan, apa yang mereka katakan mungkin lebih dihargai, kan seperti itu, lebih diberikan kebebasan untuk mengutarakan keinginan mereka. Tentunya keyakinan ini dari nilai-nilai kebajikan tadi, ya nilai harus menjurus pada nilai-nilai kebajikan tadi yang termasuk 6 elemen pada profil belajar Pancasila. Jadi murid itu memiliki motivasi internal dari dirinya sendiri, sehingga dapat lebih bergerak, kemudian juga dapat lebih bersemangat dan lebih bertanggung jawab dalam melakukan suatu hal seperti itu.
Selanjutnya di sini adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bagaimana cara pembentukannya? Pembentukannya yaitu keyakinan kelas itu kan bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret kan seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu berupaya pernyataan-pernyataan yang universal, ya. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif tentunya. Dari keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi yang namanya peraturan kelas jangan terlalu banyak sekali keyakinan kelasnya. Ya. Jadi jangan terlalu banyak. Ya, supaya apa? Supaya mudah ingat bagi siswa. Seandainya nanti ada tinjauan lagi, bisa direvisi lagi, bisa ditambahkan lagi pada keyakinan kelas, pada kesepakatan kelas seperti itu. Jadi juga keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jadi kita terapkan pada lingkungan tersebut, kita lihat kan seperti itu. Kemudian juga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi diberikan umpan balik. Seandainya seperti ini bagaimana? Nah, guru sebagai fasilitator menampung apa keinginan murid. Nanti kita bisa memperbaiki dari kata-katanya atau kurang tepatnya nanti guru bisa menambahkan. Semuanya itu bersumber dari idenya siswa, dari internalnya siswa sendiri. Kemudian juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ditinjau kembali apakah sudah sesuai, mungkin ada lagi, bisa direvisi lagi, bisa ditambahkan lagi dari hasil peninjauan kita sebagai seorang guru seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah ini langkah-langkahnya. Kemudian apa sih langkah-langkahnya? Di sini sudah dijelaskan langkah-langkahnya, yaitu berorientasi pada siswa. Tentunya tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Ya, tentunya supaya proses pembelajaran itu tentram, enak, berjalan lancar. Diadakannya kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian menyepakati waktu diskusi, ya, kelas untuk dilakukan juga, disepakati, ayo kita diskusikan. Jadi saat ini kita berikan kebebasan pada anak-anak, biar anak-anak itu belajar mandiri atau tampil, bisa berani mengutarakan pendapatnya seperti itu. Kemudian juga guru menampung ide atau gagasan, ya, maupun masukan yang terkait hal yang disampaikan, ya. Kemudian umpan baliknya juga harus kita laksanakan seperti itu. Kemudian guru dan siswa memilah-milah keyakinan kelas yang penting. Kemudian hasil diskusi juga kita simpulkan seperti itu. Dan jangan lupa kalau sudah kita buatkan poster. Ya, poster tentunya poster yang menarik bagi siswa. Ya, karena sekarang anak-anak itu lebih tertarik pada gambar. Kalau gambarnya tertarik, tulisannya bagus, anak-anak itu mudah diingat dan anak-anak lebih senang kalau menarik kan seperti itu poster-posternya. Kemudian dievaluasi juga, setelah itu rancangan posternya dievaluasi juga, ya. Kemudian juga ada konsekuensinya juga, jika ada kesempatan yang dilanggar, perlu diputuskan. Bisa juga dengan tadi menggunakan restitusi. Itu kalau misalnya anak-anak mulai melanggar keyakinan kelas, dipanggil dengan cara kita adakan restitusi pada siswa seperti itu. Kemudian setelah itu mengevaluasi kembali kesepakatannya, itu dievaluasi kembali. Itu adalah langkah-langkahnya. Kemudian mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sini dan bisa kita terapkan di SD kita tercinta ini, yaitu SDN Negeri Sidoarjo. Ya, itu satu pantun dari saya. Sore-sore pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan buat Ibu Faridatus Syahriah.
Bapak Ibu yang saya banggakan dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Farida, bahwa intinya atau kesimpulannya di sini saya hanya mempertegaskan saja bahwa kita itu untuk melaksanakan sesuatu dalam pembelajaran itu melakukan kesepakatan bersama, dan kita di dalam budaya positif tadi banyak macamnya. Begitu pula juga apa yang harus kita lakukan tadi, ada salah satunya yang sudah disebutkan bahwa kita harus hidup rukun dengan cara tidak membuli. Katanya sekarang sudah tidak boleh, bukan menuliskan atau menyampaikan kata tidak, tetapi dilarang tidak itu sekarang kita sudah dipermanis lagi. Dan untuk selain tidak berkenannya atau untuk menunjukkan hidup rukun bahwa kita tidak membuli, kemudian juga di sana disebutkan bahwa hidup sehat berarti kita juga menghindari narkoba, kemudian obat-obatan terlarang yang sudah disebutkan tadi, dan juga di sini ada area bebas merokok. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu, dari apa yang sudah dideseminasikan atau dipresentasikan oleh Ibu Farida tadi, yaitu CKB di angkatan 8, ini banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, kita terapkan. Contohnya kalau tadi Bu Farida menyampaikan, Bu Farida itu sering melakukan secara tidak sadar memberikan hukuman pada anak-anak. Padahal sekarang kita sudah bukan zamannya lagi memberikan hukuman seperti itu. Bagaimana untuk memberikan sesuatu, mengingatkan siswa? Kita membuat kesepakatan, dan kesepakatan harus lahir dari dalam diri masing-masing siswa. Jadi bukan dia mempunyai motivasi, itu bukan termotivasi oleh dari luar atau eksternal, tetapi motivasinya itu dari diri masing-masing seperti itu. Jadi dia misalnya melakukan disiplin itu bukan kepingin dipuji bapak ibu gurunya, bukan kepingin diberi hadiah dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tetapi intinya bahwa kita melakukan pembelajaran ini dengan menggunakan kesepakatan bersama. Jadi semuanya harus dibicarakan dulu dengan siswa bersama-sama untuk mengambil suatu kesimpulan atau kesepakatan yang nantinya bisa dilakukan bersama-sama warga kelas tersebut. Mungkin seperti itu inti dari kesimpulannya. Begitu ya Bu Farida? Oke. Mudah-mudahan sukses untuk Bu Farida dan kedepannya bisa menularkan semua ilmu-ilmu yang didapat dari CGP Angkatan 8. Amin. Dan ini kita ada di penghujung waktu dan kita semua nanti bersama-sama untuk pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sukses ke depannya dan tetap semangat. Mana semangatmu? Semangatku. SD Sido Pekso Gugur Jaya. Terima kasih, sukses untuk Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.